Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dapat Fikri Alfianstanto dengan NIM akhir 027. Saya dari program studi pendidikan teknik otomotif angkatan 24 Trombel A. Baik, kali ini saya akan membahas terkait materi multimedia pembelajaran. Oke, kita langsung mulai saja ke pembahasannya. Saya izinkan untuk slideshow. Ya, baik, pertama akan muncul logo UNES eh, yang tidak saya pencet, maka akan berpindah slide secara otomatis. Baik, selanjutnya adalah ada judul cara kerja dan analisis sistem power mirror. Ini ada menu utama, ada keluar, ada judul juga, ada logo UNES, lalu ada beberapa bab, pengantar, pengertian, fungsi, komponen utama, cara kerja, rangkaian, dan evaluasi. Dan di sini ada subbab yang nantinya akan ada di tiap babnya. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian pengantar. Di sini ada isi penulisnya adalah saya sendiri. Lalu ada tujuan. Ini adalah tujuan dari multimedia pembelajaran yang saya buat, yaitu mengidentifikasi komponen utama sistem power mirror, menjelaskan fungsi saklar pengendali dan unit penggerak spion, menguraikan prinsip kerja pengoperasian arah kaca spion. Yang keempat, memahami rangkaian kelistrikan sistem power mirror. Baik, langsung ke pengertian. Apa itu sistem power mirror? Sistem power mirror adalah rangkaian kelistrikan pada bodi kendaraan yang berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan kaca spion secara elektrik menggunakan motor aktuator yang dikendalikan melalui saklar kontrol dari dalam kabin. Ini adalah gambar animasi sistem power mirror dan uh, gambar melipatnya kaca spion. Selanjutnya adalah perbandingan antara spion elektrik dan manual. Ini fiturnya ada metode pengaturan, kepraktisan, akurasi, aspek keamanan, dan komponen utama. Ini bisa dibaca ya teman-teman. Untuk perbedaannya, selanjutnya di bagian fungsi. Untuk fungsi itu ada beberapa subbab. Yang pertama ada visibility atau optimasi sudut pandang. Jadi fungsi utamanya yaitu menyelaraskan pantulan kaca dengan posisi mata pengemudi. Ini adalah gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada ergonomi dan kontrasensi pengemudi, yaitu mengatur spion secara manual seringkali mengharuskan pengemudi. Jadi mengaturnya bisa secara langsung. Jadi tidak mengganggu konsentrasi dan uh, tentunya kalau seperti merepotkan seperti itu akan berbahaya bagi pengemudi. Selanjutnya terkait efisiensi sisi penumpang. Jadi kalau mengatur pakai sistem manual biasanya itu terdapat kesusahan karena contoh mobil spion kiri kan untuk supirnya itu sebelah kanan. Jadi menutupnya kan harus keluar dulu atau gimana lah gitu. Jadi kalau pakai sistem power mirror itu tinggal pencet saja langsung melipat gitu. Selanjutnya untuk fungsi parkir ini pastinya berfungsi teman-teman karena ya bisa memudahkan kita dalam berparkir dan melihat sudut pandangnya. Selanjutnya blind spot untuk meminimalkan titik buta blind spot ini benar teman-teman seperti pada gambar. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke komponen utama. Ini ada beberapa komponen umumnya. Ini ada kunci kontak, ada fuse, ada aki, saklar, motor penggerak, dan spion kanan, motor penggerak, dan spion kiri. Selanjutnya ada komponen utama. Di sini ada komponen utama yang spion kiri, spion kanan, dan saklar power mirror. Selanjutnya fungsi komponen. Oke, untuk yang pertama, ini ada gambar uh, saklar power mirror, ini ada spion, dan ini ada aktuator. Baik, kita mulai dari saklar dulu. Ini seperti ini gambarnya teman-teman. Saklar power mirror adalah komponen pengendali utama input yang berada di dalam kabin pengemudi. Ini yang berfungsi untuk menggerakkannya teman-teman. Selanjutnya spion kanan kiri. Ini adalah ya spion kanan kiri yang nantinya akan digerakkan oleh aktuator. Selanjutnya aktuator. Apa sih ini aktuator? Tidak, aktuator adalah unit penggerak elektrik di dalam rumah spion yang berfungsi mengubah posisi kaca secara vertikal dan horizontal. Gitu. Jadi nanti sistemnya yaitu kita mulai dari saklar terlebih dahulu. Nanti ketika kita mencet L, R atau mirror nanti akan dihubungkan ke aktuator. Dan dari aktuator berfungsi untuk menggerakkan spion kanan dan kiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Ya, ini adalah beberapa cara kerjanya. Jika pilih saklar L atau kiri, maka akan mengoperasikan spion kiri.
Jika pilih saklar R atau kanan, maka akan mengoperasi spion kanan. Selanjutnya ini adalah untuk melipat kedua spion. Selanjutnya untuk menentukan arah gerak kaca atas bawah kanan kiri, dan ini adalah ilustrasi spion kanan dan spion kiri. Selanjutnya ini adalah cara kerja teman-teman. Ini kan saklar L. Mari kita pencet. Nah, ini akan ke atas, ini akan ke kanan, ini akan ke bawah, dan ini akan ke samping kiri. Ini adalah posisi ketika kita memencet saklar L, maka kita akan menggerakkan spion kiri seperti itu. Dan ini adalah animasi ya teman-teman, bisa dipencet sesukanya teman-teman semuanya. Kanan kiri ini adalah R, maka akan menggerakkan spion kanan. Selanjutnya ini adalah ada animasi ya teman-teman yang tanpa saya pencet dia langsung berjalan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian. Ini adalah rangkaian sistem power mirror. Nih, di sini ada saklarnya dan di sini ada rangkaiannya. Selanjutnya, oke, ini adalah saklar L. Jadi ketika kita mencet tombol L, maka L atau left atau kiri, maka saklar kiri akan pindah ke sebelah kiri, jalur kiri. Oke, kalau kanan, maka akan berpindah ke kanan. Selanjutnya adalah analisa kerusakan. Ini adalah rangkaian normal ketika sistem rangkaian power mirror itu left ke arah atas seperti ini. Dan ini adalah jika terdapat kerusakan, maka arus dari massa tidak sampai ke uh, motor penggerak, jadi hanya sampai sini. Dan ketika posisi kayak seperti ini, maka spion kiri kanan dan turun naik itu tidak akan berfungsi. Namun spion kiri kanan dan turun naik bagian kanan itu akan berfungsi. Jadi yang spion kiri tidak berfungsi sama sekali, yang spion kanan berfungsi dua-duanya. Dan ini normal seperti ini. Nanti teman-teman bisa mencoba ya ketika atas, maka untuk saklar yang ini naik-naik itu akan terhubung, dan untuk yang kiri nanti yang kiri-kiri itu akan terhubung seperti itu. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut dengan memperhatikan gambar ini ya teman-teman. Selanjutnya evaluasi. Ini adalah beberapa evaluasi. Yang pertama, isai. Jelaskan cara kerja sistem power mirror saat saklar digerakkan ke posisi up atau atas terkait dengan aliran arus listriknya. Yang kedua, sebutkan tiga kemungkinan penyebab mengapa cermin spion hanya bisa bergerak ke arah kanan dan kiri, namun sama sekali tidak bisa bergerak ke arah atas dan bawah. Tiga, mengapa sistem power mirror menghubungkan dengan jalur kunci kontak posisi ACC, aksesori, atau ignition. Jelaskan alasannya. Oke, nanti ini bisa dikerjakan di folio bergaris ya teman-teman. Selanjutnya, apa yang terjadi jika terdapat kerusakan seperti pada gambar? Jika terjadi seperti ini, apa yang akan terjadi ya teman-teman? Apakah spion kiri akan berfungsi normal atau spion kanan berfungsi normal, atau atas bawahnya saja yang berfungsi, atau bagaimana nanti bisa dijelaskan dan juga digambar ya teman-teman. Oke, selanjutnya terkait troubleshooting. Ini adalah skenario kasus yang nanti teman-teman bisa jawab ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita pencet keluar kalau sudah. Ya, oke, mungkin itu teman-teman beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.